Itu kemenyan, potongan genteng, uang dilipat-lipat kecil, pakai lakban, terus ada bunga 7 rupa, terus ada gula. Kamu jauh-jauh dari Madiun ke Cirebon bawa barang busuk. Barangnya tinggi besar, badannya besar, barangnya juga besar. Kungkung sikfan. Ya cuyuk, ini disauyuk kah? Ayah. Jam 6 lebih seperempat. Ika loktim ah. Loktim samkoji. Jam 6 lebih 15, kakek sedang makan. Itu kalau di video tuh nggak seneng, dikiranya mau buat laporan ke anaknya. Waktu mudanya dia itu ganteng loh, tinggi, besar badannya tuh gagah. Dia tuh dulunya tuh satpam. Tapi dia tuh baik, kalau dimandiin juga nggak pernah gimana-gimana gitu. Barang punya dia aku tuh belum pernah nyentuh-nyentuh. Kalau dimandiin juga nggak pernah aku gosokin, dan dia pun nggak pernah minta. Ya paling disemprot aja pakai air. Ya kelihatan, memang kelihatan. Masa nggak kelihatan? Kalau aku bilang nggak kelihatan munafik ya. Ya barangnya ya, orangnya tinggi besar ya barangnya gede ya. Ada yang bilang kalau orangnya tinggi besar tuh barangnya kecil. Itu enggak. Masa orang tinggi besar barangnya kecil? Ya kalau orang kecil ya barangnya kecil, itu kan masuk akal ya, masuk logika. Aku itu nikah itu 4 kali teman-teman. Aku mau jujur-jujuran nih ya. Yang pertama itu mungkin teman-teman bilang 4 kali kok itu banget, kayaknya tuh kesannya tuh nggak baik gitu ya. Tapi nggak ada yang lama gitu. Yang pertama itu cuman 2 bulan. Jadi aku tuh di situ tuh kayak nggak sadar gitu, kayak di itu ya. Pokoknya seingat aku tuh 2 bulan aku tuh nikah tuh ya. Kenalannya tuh 2 mingguan dia langsung melamar. Waktu itu aku kan udah tinggal nunggu visa mau ke Arab gitu. Aku bilang nanti aja sepulang aku dari Arab. Kata dia pengen kepastian, nunggu orang tuh kalau udah ada ikatan tuh enak, kata dia gitu kan. Nah, aku tuh masih sempet berat itu. Cuman aku inget nih ya, dia kalau main itu dia itu merokok, terus asapnya tuh ditiupin ke muka aku gitu. Terus aku langsung berubah pikiran, iya aja, gue udah gitu bawanya iya aja. Bahkan sampai daftar nikah pun dia tuh belum hafal nama aku. Aku tuh inget banget ya, dia tuh pulang lagi datang ke rumah aku terus nanyain, "Nok, kamu namanya siapa?" katanya. "Aku mau daftar nikah sampai di desa," katanya. Ditanyain nama calon pengantin perempuannya. Lah gimana, orang cinta kok. Kalau orang cinta kan harusnya kan kepo semuanya ya, dari awal-awalnya tuh harusnya tuh udah tahu semuanya gitu. Nah terus pas pengantin baru itu kan akunya udah mau itu, udah nunggu visa. Dia tuh selalu bilang semoga cepet dapat panggilan ya Nok. Jadi pengantin baru tuh bukannya semoga jangan dulu cepet ada panggilan gitu ya, malah ngomongnya tuh gitu, semoga cepet dapat panggilan, cepet terbang, terus nanti kalau kerja tuh kirim ke AA, selalu bilang gitu. Terus awal mulanya tuh aku tuh menemukan sesajen di bawah tempat tidur aku ya, menemukan sesajen. Isinya tuh kemenyan, potongan genteng, uang dilipat-lipat kecil, pakai lakban, terus ada bunga 7 rupa, terus ada gula, terus pokoknya bermacam-macam aku lupa ya. Nah terus aku tanya ke dia, kok ada sesajen gitu di bawah kolong ranjang aku, ini apa? Aku bilang gitu. Terus kata dia, dia agak kaget gitu sih aku menemukan itu ya. Terus dia bilang ini untuk kelancaran rezeki kita katanya. Dia bilang aku nggak suka rumahku ada beginian, karena kalau aku tuh prinsipnya rezeki ya Allah yang ngatur, aku bilang gitu kan. Nah dari kemudian sesajennya itu aku buang, dan dia pun nggak bisa ngomong apa-apa waktu aku buang itu ya. Terus dari situ aku tuh kayak benci banget sama dia tuh, kayaknya tuh keburukan dia tuh kelihatan semua. Pokoknya pengantin baru tuh nggak ada romantisnya, mesra-mesranya lah. Yang singkat ceritanya aku tuh 2 bulan tuh pisah ranjang. Sebelum aku pergi ke Arab tuh aku tuh udah pisah ranjang sama dia. Kemudian pulang dari Arab itu aku tuh beli talaknya dia, aku menceraikan dia. Karena waktu itu dianya juga udah nikah siri. Nah kemudian yang kedua ya, suami yang kedua orang Madiun. Aku di Taiwan kenalnya lewat Facebook.
Tapi dia baik, apa-apa tuh dikasih dari Indonesia dikirimin ke Taiwan, terus aku pulang itu dia datang ke rumah bawa oleh-oleh banyak sampai cukup se-RT ya. Ibu bapakku langsung suka sama dia karena orangnya sopan. Terus bapak aku itu waktu itu sakit ya, dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu sebulan. Itu ya dia ya bantu-bantu masalah uang juga. Nah, cuman aku tuh nggak pernah memperhatikan sampai detail gitu ya. Tapi bapakku itu mungkin ngerti karena sama-sama laki-laki ya. Bapakku pernah nanya, si calon suami kamu apa nggak diantar ke tukang urut katanya. Barangkali bisa disembuhin. Aku bilang, hah? Ke tukang urut nyembuhin apa? Aku bilang gitu ya. Tapi aku nggak ngerti ya, nggak tahu, tanya aja sama orangnya. Aku bilang gitu kan. Nah, kejadiannya pas waktu malam pertama aku baru tahu ternyata dia itu ada kelainan pada kelaminnya itu. Jadi buah jakarnya tuh gede segede kelapa gini. Ya aku otomatis marah dong ya. Aku bilang kan rumah tangga tuh harusnya dilandasi dengan kejujuran. Kenapa nggak jujur? Aku bilang gitu kan. Terus aku bukan masalah penyakitnya, cuman aku merasa sudah dibohongi. Terus namanya perempuan kalau sedang marah ya gimana ya? Aku bilang kamu jauh-jauh dari Madiun ke Cirebon bawa barang busuk. Ya pokoknya intinya aku ngomong yang mungkin bikin dia sakit hati lah. Tapi waktu itu dia cuman bilang minta maaf, minta maaf. Terus besoknya ibu aku kan bilang, Nok jangan elik. Maksudnya jangan elik tuh jangan ngambek gitu ya, jangan ngambek katanya gitu. Terus penyakit itu bisa diobatin katanya, kasihan dia udah jauh-jauh dari Madiun serius mau rumah tangga. Jangan ngambek gitu kata ibu gitu ya, penyakit mah bisa diobatin lah, jangan ngambek. Akhirnya uh, ya udah aku tuh udah baik-baikan lagi sama dia. Nah kemudian selang 2 mingguan kalau nggak salah dia bilang, dek aku waktu bapak sakit itu aku udah ngambil cuti, jadi sekarang aku tuh nggak bisa cuti lagi. Dia tuh kerjanya jadi mekanik kereta api. Sebenarnya sih enak, dia waktu itu bilang nanti kalau anak kamu lulus sekolah biar aku yang nyariin kerjaan, nggak usah mikirin nyari kerja katanya gitu. Nah dia bilang aku udah ngambil cuti waktu bapak sakit itu, jadi aku tuh udah nggak bisa. Siki lah, bongkong siki ya. Ayah sik siu siu coy ya. Ah, nah, sik kaitan lah. Lidi kaitan sik lah. Nah, lekem yung sik ika yusik liti cuyuk. Nah, cuyuk liti lecung ima. Sik siu siu lah. Sik siu siu nah. Nah, dikasih makan nggak makan, nantinya sebentar lagi ribut makan lagi. Itu orang tuh benar-benar paling repot. Kemudian selang 2 minggu tuh dia izin mau pergi ke Madiun untuk kerja. Nah kemudian aku masuk PT ya, karena kan aku pikir untuk ngobatin dia sakit gitu ya. Aku di PT masih ngasih jajan, tapi kemudian aku terbang udah lost kontak. Aku nanya keluarganya, malah keluarganya balik nanya aku, semenjak nikahin kamu dia nggak pernah lagi pulang ke sini gitu lah. Jadi dari rumah aku tuh pulang kemana gitu ya. Sedangkan aku pun waktu itu mau ikut ke Madiun ya, akunya kan udah tanggung proses ke Taiwan kayak gitu. Nah yang ketiga, aku tuh nikah sama orang Subang. Nah ini yang parah-parah banget ini. Jadi dia pas nikah itu dari awal itu udah bohongin aku, katanya statusnya duda, nggak taunya dia tuh masih punya istri, istrinya lagi di Taiwan, kaburan, dan dia itu udah menghabiskan uang istrinya juga udah entahlah berapa. Intinya aku tuh dibohongin. Nah setelah sudah menikah baru ketahuan dia punya istri, istrinya marah-marah sama aku. Kemudian ya aku pun ngambek, hubungan kami nggak baik ya, aku di Singapura. Sik tau lah mah, sik tau lah, halah halah sik tau lah. Halah, sik tau lah. Hmm. Sikyok lah. Sikyok sin. Hmm. Sikyok. Hmm. Hmm. Siap saya.
Attention, please. Please keep silent and relax. Keep your cup at heart level. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 122 millimeter of mercury stellar. Diastolic pressure 100 millimeter of mercury stellar. Your pulse is 111 beats per minute. Ayan. Oh. Yat yi sam se Yat yi sam se Alah. Oo. Sam se yam soya. Saya. Yam soya. Pele pakayo ang hawa. Oo. Pakayo ba sedih na pintura. Orangnya tinggi besar, badannya besar, barangnya juga besar. Melanjutkan cerita yang tadi ya teman-teman. Jadi sama suami yang ketiga itu ceritanya aku udah lost contact tuh ya. Nah kemudian entah masih ada jodoh atau memang aku yang bodoh ya, kita tuh baikan lagi tuh teman-teman. Dan ya cerita lama terulang lagi. Belum ada dia itu berubah atau lebih baik gitu, nggak ada. Kalau udah baikan sama suami, tiap telepon yang diomongin duit terus. Ceritanya dia tuh seperti drama Indosiar tuh, nggak pernah cerita yang enak-enak tuh. Selalu ceritanya tuh ditipu orang, kerja nggak dibayar, pokoknya tuh selalu bikin pusing gitu. Akhirnya tuh ya duit aku pikir ya kalau aku mau berkorban habis-habisan sama suami gitu, mau berjuang dari nol gitu, aku pikir dia itu akan tersentuh hatinya dan tidak akan menyelingkuhi aku gitu. Dia kan mulutnya tuh pokoknya nomor 1, manisnya tuh luar biasa. Tapi ya tetap aja ya intinya ya aku tuh ditipu uang, iya uang semuanya habis, kerja 2 tahun nggak ada sisa. Namun yang di sananya nikah lagi, ada yang sampai punya anak, ada yang hamil keguguran, ada yang dinikahi, ada yang enggak. Pokoknya ceritanya gitulah teman-teman. Sampai aku sempat berpikir aku mau nyantet dia. Aku ngomong sama temen aku ya, temen akunya malah kayak memanfaatkan. Entah aku ditipu, entah dukun yang dia bilang itu mungkin suaminya sendiri, mungkin ngaku-ngaku jadi dukun ya, intinya dukun abal-abal lah. Tapi kata temen aku, bersyukur aku tuh dapat dukun abal-abal. Kalau betulan dukun kemudian suamiku meninggal, berarti aku kan bunuh orang gitu ya. Jadi intinya aku sama suami yang ketiga tuh ya kemudian rujuk lagi, sampai kemudian aku ancur-ancuran lagi, dan sampai sekarang jujur statusnya tuh masih belum cerai, namun udah nggak ada kontak hampir 2 tahunan gitu ya. Ini kita kenapa jadi ngomongin aku nikah 4 kali ya, padahal kan tadi kan aku tuh mau ngomongin ya kalau orangnya tinggi besar ya barangnya besar gitu, kalau orangnya kecil ya barangnya kecil. Itu dari pengalaman aku nikah 3 orang ya, cuman nikahnya tuh 4 kali, yang ketiga sama yang keempat tuh orangnya tuh sama gitu. Ya ini kakekku udah selesai makan, kemudian sudah minum obat, ukur tekanan darah, dipijit, ritualnya udah selesai nih teman-teman. Maka videonya juga mau aku akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.